Shalom, pagi bersama tundukkan kepala, pejamkan mata sejenak. Bapa, pada pagi hari ini kami adakan mesbah pribadi, mesbah keluarga. Kami boleh mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, dan kami mengutamakan Engkau di atas segala-galanya sebelum kami mengadakan aktivitas. Kami naikkan pujian dan penyembahan. Kami rindu untuk dengarkan renungan firman. Roh Kudus mengurapi kami, sucikan hati dan pikiran kami, dan kami juga boleh naikkan doa syafaat kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom, pagi. Mari sama-sama kita akan membaca firman Allah 2 Petrus pasal 3. 2 Petrus pasal 3 ayat 9 sampai ayat 16. 2 Petrus pasal 3 ayat 9 sampai 16. Tuhan tidak lain menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tapi Tuhan sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan bangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mencepat kedatangan hari Tuhan. Pada hari itu langit akan binasa dalam api, dan unsur dunia akan hangus dalam nyalanya. Tapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sampai nantikan semuanya ini kamu harus berusaha supaya kamu ke depan tak bercacat dan tak benar di hadapannya dalam kedamaian dengan Dia. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus saudara kita yang kekasih, kita menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini. Dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang suka dipahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutarbalikkan menjadi kebinasaan mereka sendiri, sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan yang lain. Puji Tuhan, firman Tuhan begitu tandas dan mengingatkan kita bagaimana kita hidup. Dikatakan pada ayat 11, jadi jika segala sesuatu itu hangus dan secara demikian, perhatikan betapa suci dan salehnya saudara harus hidup. Saudara hidup, amin. Saudara hidup, saya mau hidup, dan saudara hari masih hidup. Selama kita masih hidup, firman Allah katakan betapa suci dan salehnya. Jadi kita harus hidup dalam suci dan saleh, dan tidak main-main terus. Mengapa? Sebab Alkitab menulis pada ayat 10, tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada langit akan lenyap dengan gemuruh dan dahsyat, dan unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi segala yang ada di atas akan hilang lenyap. Ingat, bumi dan langit akan lenyap, dan dihancurkan, dihanguskan dengan api, dan semua akan lenyap. Tetapi yang sangat menarik katakan firman, hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Namanya pencuri nggak mungkin diambil barang-barang rombengan atau kompor rombeng atau barang-barang yang tidak berharga. Pasti diambil barang yang berharga. Siapa yang berharga? Itulah saudara dan saya. Saudara di hadapan Tuhan bagian mutiara yang berharga. Sebab saudara ditebus bukan oleh emas perak, tapi darah. Jadi nilai saudara di hadapan Tuhan mahal, sebagai darah Kristus. Itu yang diambil. Untuk apa? Tuhan ambil emas, berlian, di surga emas diinjek, jadi tak berharga. Justru yang berharga itulah saudara yang sudah dia dimenteraikan menjadi miliknya. jadi miliknya.
menjadi kepunyaan. Itu yang diambil. Maka kita harus bersiapkan pakaian hidup kita betapa suci dan saleh itu. Tidak main-main dosa. Sebentar kita bekerja, berdagang, kuliah, kita butuh uang. Ingat, oh, burung dara kau Tuhan piara, Tuhan juga pelihara saudara. Amin. Jaga kesucian, Tuhan akan menolong dan menyelesaikan persoalan sesulit apapun. Amin. Terima kasih Bapa di surga buat firman-Mu, dan kembalikan bisa pagi tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun juga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para camat, para lurah, para RW, para RT, para medis, para relawan, para Polri, jika mereka takut kepada Tuhan. Sedang kekasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus kita saudara mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkati.